Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini kita bersama dengan pendamping anak Ibu Agustin. Dan Ibu Agustin nantinya akan memaparkan perkembangan kasus dampingannya, yakni dugaan kasus ruda paksa yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Kindang. Dan berdasarkan yang informasi yang disampaikan oleh Ibu Agustin tadi, jadi ada dugaan keterlibatan ayah tiri korban dalam kasus dugaan ruda paksa ini. Bagaimana jalan ceritanya, Ibu Agustin? Oh, ini anak ada pengakuan tambahannya. Sudah dipanggil oleh pihak berwajib di Polres, Kanit PPA, penyidiknya, bahwa ini anak menyebut ternyata bukan cuma satu pelakunya, tetapi ada 4 pelaku. Yang pertama adalah pelaku J, yang kedua B, yang ketiga P, yang keempat A. Itu semua adalah pelaku kekerasan terhadap dirinya. Dan ini sama halnya pengakuan pertamanya kepada neneknya. Dia ceritakan seperti itu. Tetapi awal pertama pelaporannya di Polres, karena sudah dapat intimidasi dari ibu kandungnya dan bapak tirinya, bahwa hanya satu yang harus dia sebut. Karena ketakutan anak itu menyebut satu pelaku. Akan tetapi ketika kami ambil anak untuk keamanannya, ibunya menyerahkan ke kami. Saat itu juga anak mulai terbuka ke kami bahwa seperti itulah yang terjadi sebenarnya kepada dirinya, ditambahkan dengan pengakuan neneknya yang di Makassar. Karena awal pertamanya ini kasus terungkap ketika Asila atau korban bercerita ke nenek. Mungkin sampai situ. Kalau untuk kasus ini Kak, sejak tahun berapa korban mendapatkan ruda paksa? Mulai dari tahun lalu ya, ketika dijemput dari kampungnya bapak kandungnya di Lampung. Pelaku sudah melakukan. Berarti ini anak mulai dari kelas 2 SD. Dan lalu sekarang kan ini anak kelas 3. Jadi sejak diambil dari Lampung, mamanya jemput di bandara, itu malamnya juga langsung melakukan. Kalau anunya kapan terakhir dilakukan ruda paksa itu? Terakhir hasil visumnya dia masih luka baru 2 minggu. Masih 2 minggu. 2 minggu lalu? Berarti sesudah masih konferensi pers? Enggak. Itu terakhir. Sesudah kita konferensi pers sudah tidak. Karena kami bawa visum, awal terkuatnya ini kasus, kami langsung bawa visum. Dan menurut dokter ini adalah luka baru, sekitar kejadian itu baru 2 minggu. Ini di visum di rumah sakit Di Bulukumba. visum di rumah sakit Bulukumba, dan sudah ada 17 cm. 17 cm lukanya. 17 cm. Kedalamannya. Dan pengakuan ibu kandungnya, itu bukan barang benda tumpul, tetapi jari yang masuk. Berarti ini ada keterlibatan Ada keluarga. bisa keterlibatan dari ibu kandung juga dengan bapak tirinya. Karena kenapa bisa terjadi 4 pelaku? Kita bisa ada apa toh? Jadi apa upaya yang dilakukan sekarang? Apakah sudah dilaporkan kembali ke polisi atau sudah ada progres di polisi terkait dengan laporan pertamanya? Laporan pertama, kedua sudah, tapi saat sekarang polisi belum ada tindakan yang lebih agresif lagi. Tidak ada. Karena kemarin kami sudah, Ibu Una sudah telepon Pak Kapolres. Pak Kapolres mengatakan nanti dia atensi langsung ke Pak Kasat. Nah, sampai sekarang kami belum ada lagi perkembangan bagaimana selanjutnya ini barang. Sampai sekarang pelaku masih bebas. Dan saya mohon, disinilah kerjanya Pak Kanit.
bagaimana caranya ini pelaku harus segera diambil, jangan dibebaskan di luar. Kita tidak tahu di luar sana, siapa tahu dia masih melakukan lagi seperti korban anak ini. Jadi korban sekarang sudah di mana Bu? Apakah di orang tuanya atau diambil oleh pendamping? Anaknya kami ambil sebagai pendamping, kami amankan dan kami awasi, dan mamanya sekarang berkeliaran menelpon kiri kanan untuk mengambil anaknya di tangan kami, tapi kami tidak bisa memberikan serta-merta begitu karena demi keselamatan anaknya harus kami jamin. Karena ibu kandung masih sama dengan bapak tirinya. Kalau anaknya tekanan untuk diberikan kekerasan kepada bapak tirinya ketika dia mengaku pelakunya adalah itu, dan sepanjang ini kami konfirmasi kemarin dulu sama ibu kandungnya enjoy jadi suaminya, tidak ada tekanan apa-apa. Tapi ini anak yang kami takutkan, ketika kami kasih ke ibunya bisa saja kami tidak bisa jamin keselamatannya anaknya ketika dia ambil, karena ini sudah ketahuan bahwa pelaku intinya ada di tangannya istri. Berarti ini juga yang terjadi pada tes psikologinya anak? Iya, tes psikologinya anak begitu semua ceritanya. Hasilnya, Kak, apa itu? Hasilnya adalah pertama ini anak trauma sekali, kedua dapat tekanan dari kedua belah pihak, ibu kandung dan bapak tiri. Ketiga, pengakuannya masih sama bahwa pelakunya ada 4. Itu hasil psikolog. Jika si anak ini Kak bertemu dengan si ibunya, bagaimana anunya? Dengan pihak keluarga anak tidak mau ketemu dengan ibu kandung. Tidak mau. Sekarang begitupun dengan pihak keluarga dengan bapak tirinya bermohon supaya anak ini diambil sama ibunya, karena ini kan saksi kunci. Jadi otomatis mereka mencari bagaimana caranya ini anak diambil. Tapi kami tidak bisa kasih. Kalau psikolog itu harus 3 kali. 3 kali diadakan psikolog. 3 kali dia harus bisa sembuh. Bisa sembuh. Tahap pertama 2 belum, nanti ketiga. Dan upaya kami sekarang koordinasi dengan pihak unit pelayanan P2 TP2 provinsi kami untuk merujuk anak tersebut ke rumah aman mereka. Besok kami antar ke UPT. Kalau dari psikolognya Makassar, karena tidak ada di sini. Kalau visumnya di sini, rumah sakit Bulukumba. Dan siapa yang dipakai itu, Kak? Dokter Yaya. Dokter Yaya. Kedalaman. Iya. Pengakuannya ibunya itu Sempat luka. Iya, Luka karena jari. Benda tumpul. Bukan jari. Bukan Bukan hanya jari, tapi alat kelamin, alat vital dari laki-laki. Debat ibu kandungnya dengan dokter, dia lawan. Kenapa bisa begitu kedalamannya padahal jari, bilang dokter yang mengatakan 17 cm. Sampai saya sampaikan ke ibunya, kenapa Bu kita berani lawan dengan dokter?